papare sa muna keke, sa muna keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampuan jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 2 Dharma Kladenan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik, di mana saya akan melakukan mempraktikkan supervisi akademik, pembelajaran menggunakan paradigma berpikir coaching, serta melakukan refleksi dari supervisi akademik yang akan saya laksanakan. Pada kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya di sekolah, yaitu Ibu Anjara Hayuningsi, SPDSD. Beliau adalah guru kelas 1 di SD Negeri 2 Dharma Kladenan. Pada praktik supervisi akademik ini, saya akan melaksanakan 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap pra-observasi, yang kedua adalah tahap observasi, dan yang terakhir adalah tahap pasca observasi. Baik, langsung saja pada tahap yang pertama, yaitu tahap pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Anjar. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Maka kita tetap sehat dan semangat Ibu dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru di sekolah tercinta kita ini. Baik Bu Anjar, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bu Anjar menjadi rekan saya dalam mereka untuk 2.3 ini, yaitu mempraktikkan supervisi akademik dengan menggunakan paradigma berpikir coaching, serta nanti kita akan melaksanakan refleksi dari kegiatan supervisi akademik tersebut. Dalam tahap yang pertama ini, pra-observasi, tentu kita nanti akan berdiskusi Ibu. Nah, kemudian saya ingin menanyakan apa tujuan dari diskusi kita hari ini Bu? Baiklah, pada diskusi kali ini saya berharap yang pertama dapat mengembangkan pembelajaran saya di kelas. Kemudian yang kedua, dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas agar lebih berpihak pada murid, dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan di dalam kelas. Begitu Ibu. Baik, berarti tujuan kita nanti dalam berdiskusi pada tahap pra-observasi ini kita merupakan rekan Ibu, tidak ada saling menggurui, tapi kita di sini sharing sehingga tujuan tadi yang ingin dicapai oleh Ibu Anjar dapat kita capai pada akhir diskusi kita. Baik Bu Anjar, pada praktik pembelajaran nanti yang akan saya observasi, Bu Anjar akan mengajarkan materi apa? Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pembelajaran yaitu mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi gotong royong. Begitu Bu. Di sini Bu ajarkan belum masa tulis sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi pada hari ini Bu Anjar akan praktik pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi gotong royong. Kemudian tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Anjar ini apa saja Bu? Baiklah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai diharapkan siswa dapat mengidentifikasi tugas peran dirinya dalam kegiatan bersama atau gotong royong. Terus yang kedua, mengidentifikasi hal-hal yang dianggap berharga dan penting bagi dirinya dan orang lain. Kemudian tujuan yang ketiga, siswa dapat mengembangkan sikap bertanggung jawab untuk menjaga hal yang berharga dan penting bagi dirinya dan orang lain.
Itu tujuannya, Bu. Oke, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran nanti yang akan dipraktikkan oleh Bu Anjar, seperti itu Ibu. Kemudian dari tujuan serta materi pembelajaran tadi tentu ada area yang ingin dikembangkan oleh Bu Anjar. Apa area yang akan dikembangkan oleh Bu Anjar pada praktik supervisi akademik? Melalui kegiatan pembelajaran ini diharapkan murid dapat meningkatkan pemahaman tentang pembelajaran, pentingnya gotong royong dan mengimplementasikan atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin dalam rangka mewujudkan profil belajar Pancasila pada dimensi gotong royong. Begitu Ibu, berarti area yang ingin dikembangkan nanti fokus pada bagaimana pemahaman murid tentang gotong royong dan implementasinya diterapkan. Baik Bu Anjar, dari tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang juga disampaikan oleh Bu Anjar tadi yang sudah disampaikan, tentu saja Bu Anjar sudah menyiapkan strategi Ibu. Nah, kalau boleh tahu strategi apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Bu Anjar? Baiklah, saya sudah menyiapkan beberapa strategi. Yang pertama, metode pembelajaran yang tidak lagi hanya menggunakan ceramah, tapi saya juga menggunakan metode tanya jawab, diskusi, penugasan. Terus kemudian yang kedua, menggunakan model pembelajaran problem based learning, itu di mana dalam model pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, gotong royong murid dalam memecahkan permasalahan. Kemudian yang ketiga yaitu diferensiasi konten. Itu saya menyiapkan sumber belajar sesuai dengan kebutuhan belajar murid, yang diantaranya saya pertama menyiapkan gambar atau contoh-contoh gambar gotong royong di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat. Terus ada juga video pembelajaran yang menarik agar siswa lebih memperhatikan video tentang cerita semut yang membawa kue donat ya. Terus ketiga, menyiapkan teks bacaan sederhana. Dan yang terakhir, dalam kegiatan diskusi kelompok saya menyiapkan LKPD. Baik Bu Anjar, tadi strateginya sudah sangat banyak. Tadi kalau tidak salah Bu Anjar menyebutkan ada 4 strategi. Yang pertama yaitu metode pembelajarannya, terutama kita sebagai guru sudah tidak lagi menggunakan metode ceramah Ibu, tapi harus dikombinasikan dengan metode tanya jawab, kemudian diskusi dan penugasan. Kemudian strategi yang kedua tadi disampaikan oleh Bu Anjar yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Dalam hal ini ditujukan agar murid dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, seperti itu Ibu, berpikir kritis, kemudian gotong royong, kemudian kreatif dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian strategi yang ketiga tadi disebutkan bahwa Bu Anjar akan menggunakan pembelajaran diferensiasi konten, yaitu menyediakan sumber-sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Tadi ada, kalau tidak salah tadi menyebutkan ada contoh gambar gotong royong, kemudian ada video pembelajaran, kemudian ada teks sederhana seperti itu Ibu. Kemudian yang terakhir tadi juga ada LKPD. Baik Bu Anjar, dalam kita akan melaksanakan pembelajaran, sudah menentukan tujuan, kemudian sudah menentukan area pengembangan yang akan dicapai dan strateginya. Tentu tidak terlepas dari adanya kendala atau hambatan. Kira-kira kendala atau hambatan apa yang mungkin muncul dalam usaha Bu Anjar nanti mencapai tujuan pembelajaran? Kendala yang saya khawatirkan ya nantinya itu pertama manajemen waktu yang kurang baik. Menurut saya masih
terlalu apa ya, kadang-kadang tidak sesuai dengan, misalkan karena terlalu asik dengan materi tersebut sehingga sudah saatnya istirahat malah kebablasan karena terlalu asik. Bahkan mungkin karena kendala teknis, misalkan dalam menggunakan LCD ada saja yang tidak nyala apa gimana seperti itu. Terus yang ketiga, masih ada rasa apa ini dari dalam diri saya itu kurang percaya diri atau grogi, walaupun dengan observer oleh rekan sejawat. Itu kendala yang saya lanjutkan. ya. Berarti tadi ada 3 kendala. Yang pertama manajemen waktu, yang kedua tadi Kendala teknis, dan yang terakhir adalah rasa kurang percaya diri. Ya. Padahal observernya itu adalah rekan sejawat sendiri. Kemudian dari kendala-kendala yang dikhawatirkan Bu Anjar nanti akan muncul dalam mencapai tujuan pembelajaran, Bu Anjar tentu pasti sudah punya solusi bagaimana untuk menghadapi tersebut. Ya, baiklah, adanya kendala tadi dan untuk bisa mengatasi kendala itu saya sudah mempunyai solusi. Yang pertama ya, itu masalah waktu. Semoga saya dapat memanfaatkan atau memanage waktu dengan seefektif mungkin sehingga pembelajaran pun akan terlaksana dengan baik. Terus yang kemudian nomor 2 itu menyiapkan secara matang baik media pembelajaran yang akan digunakan. Terus yang ketiga itu melakukan teknik stop agar saya dapat untuk mengurangi rasa grogi saya tadi, yang kurang pede tadi. Mungkin itu ya, solusi yang bisa saya temukan lah. Baik, tapi solusinya juga ada 3 nih. Salah satunya tadi untuk mengurangi grogi menggunakan teknik stop atau dengan menghirup udara, tarik nafas, buang nafas, supaya mengurangi rasa grogi. Sebenarnya tidak usah grogi Bu, karena di sini kita sama-sama belajar, gitu. Jadi tujuan dari observasi supervisi akademik ini tidak menggurui atau saling menilai, tapi nanti tujuan yang akan dicapai tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Anjar bahwa nantinya akan mengembangkan kompetensi dari Bu Anjar sendiri. Baik Bu Anjar, dari tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Anjar tentang strategi, kemudian hambatan dan solusi yang sudah disiapkan oleh Bu Anjar, kemudian saya ingin menanyakan tentang apa komitmen Bu Anjar dalam melaksanakan supervisi akademik ini. Baiklah, dari kegiatan tadi saya berkomitmen saya akan melaksanakan pembelajaran semaksimal mungkin sesuai dengan rencana yang sudah saya rancang. Seperti itu Bu. Mulai dari kegiatan awal kemudian diharapkan nanti tujuan pembelajarannya tercapai. Baik Bu Anjar, baik sekali tadi apa yang sudah disampaikan Bu Anjar. Semoga supervisi akademik nanti berjalan lancar dan maksimal seperti apa yang sudah diharapkan Bu Anjar. Tujuan pembelajarannya tercapai. Kemudian yang paling utama di sini adalah dalam melaksanakan pembelajaran nanti Bu Anjar tidak terlepas dari keberpihakan kepada murid. Tadi yang sudah disampaikan ini pembelajaran yang menyenangkan, kemudian bermakna, terutama di kelas 1 ini yang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Benar-benar nanti murid itu merdeka belajar, baik murid merdeka belajar, kemudian guru merdeka mengajar. Kemudian tidak terlepas dari upaya untuk mewujudkan dari profil pelajar Pancasila, itu sesuai dengan visi dari sekolah kita, seperti itu Bu Anjar.
Baik, terima kasih Bu Anjar atas diskusi kita kali ini pada tahap pra-observasi. Kemudian nanti kita akan lanjut pada tahap berikutnya yaitu observasi. Semoga sehat, semangat, dan berjalan lancar. Begitu saja Bu Anjar, terima kasih nggih. Demikian tadi tahap pra-observasi saya dengan Bu Anjar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleram,